Pengakuan di balik tirai putih. Sebuah kisah asmara yang terlarang, penuh pengorbanan dan rahasia, di mana cinta tumbuh dalam kesunyian ruang rumah sakit. Di balik tirai putih, terdapat kisah yang tidak banyak diketahui orang. Terkadang, cinta itu datang dengan cara yang tidak terduga, mengubah takdir dua insan yang berbeda usia dan latar belakang. Apakah cinta ini bisa bertahan melawan segala rintangan? Atau justru menjadi sebuah rahasia yang hanya bisa terpendam? Inilah kisah Tante Ana, seorang perawat yang terjebak dalam asmara yang tak pernah ia duga. Halo semuanya, selamat datang di channel Celoteh Tante. Di sini, kita akan mengobrol tentang kisah-kisah kehidupan yang seringkali tersembunyi di balik tirai putih, di balik senyuman ramah seorang perawat. Jangan lupa siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kalian ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia, cinta, dan pengorbanan. Jadi, duduk yang nyaman, rileks, dan mari kita mulai cerita ini. Siap? Ayo, kita mulai dengan kisah tentang Tante Ana dan pasien muda yang tak pernah ia sangka akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah perjumpaan yang tak terduga. Tante Ana, seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Harapan, selalu dikenal dengan senyumannya yang hangat dan perhatian yang tulus terhadap pasien-pasiennya. Namun di balik segala kebaikan yang ia tunjukkan, ada kesunyian yang selalu menemaninya. Di usianya yang mulai memasuki kepala 4, Ana sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa ia temukan hanya dengan pekerjaan dan dedikasinya. Hingga suatu hari, seorang pasien baru bernama Ardi datang. Usianya baru 25 tahun, dengan semangat hidup yang penuh, meskipun ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit akibat kecelakaan motor. Mata Ardi memancarkan semangat meskipun tubuhnya penuh luka. Ada sesuatu yang membuat Ana terkesan. Tidak hanya luka fisik yang ia lihat, tetapi ada kesedihan yang mendalam di balik mata Ardi. Sebuah kesedihan yang seolah ingin ia sembunyikan. Setiap kali Ana masuk ruangannya untuk memberikan obat, Ardi selalu menyambutnya dengan senyum lemah yang tulus. Mereka mulai berbicara, perlahan namun pasti. Ardi menceritakan bagaimana kecelakaan itu mengubah hidupnya, membuatnya meragukan banyak hal tentang dirinya dan masa depannya. Saya merasa seperti kehilangan arah, Tante, kata Ardi dengan suara pelan, seolah berbicara kepada seseorang yang sudah ia anggap sebagai teman, meski baru beberapa hari mengenalnya. Tante Ana mendengarkan dengan penuh perhatian. Hati kecilnya terasa tersentuh. Ia tahu betapa beratnya perasaan yang ada di hati Ardi. Terkadang, dalam kesibukannya sebagai perawat, Ana merasa seperti menjadi seorang pendengar yang baik bagi banyak orang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan Ardi. Ada keterikatan emosional yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ana merasakan sebuah ikatan yang tak terucapkan. Sebuah rasa yang berkembang perlahan. Tanpa sadar, dalam diri Ardi, ia mulai menemukan sebuah harapan yang selama ini hilang dari hidupnya. Terjalinnya ikatan yang tak terucap. Hari demi hari, hubungan antara Tante Ana dan Ardi semakin akrab. Meskipun Ana berusaha tetap menjaga profesionalisme, perasaan yang tumbuh di antara mereka tak bisa lagi disembunyikan. Setiap kali Ana melangkah ke ruang rawat Ardi, ada kedamaian yang muncul di dalam dirinya. Ardi bukan hanya seorang pasien, tetapi dia juga mulai menjadi teman, seseorang yang bisa ia ajak berbagi tanpa takut dihakimi. Ardi seringkali menanyakan bagaimana harinya Ana, dan mereka berbicara tentang hal-hal kecil yang tidak ada kaitannya dengan sakit atau pengobatan. Tante Ana, apa yang membuatmu tersenyum setelah hari yang panjang? Tanya Ardi dengan senyum yang hangat. Setiap pertanyaan Ardi membuat Ana merasa dihargai lebih dari sekadar perawat yang melakukan tugasnya. Ada rasa perhatian yang tulus, yang bahkan jarang ia temui di luar hubungan profesionalnya. Tante Ana merasa sangat terhubung dengan Ardi. Tidak hanya karena rasa sakit yang ia alami, tetapi juga karena semangatnya untuk tetap berjuang. Setiap kali Ardi bercerita tentang hidupnya, Ana merasa seperti mereka berbagi beban yang sama. Ardi menceritakan bahwa sebelum kecelakaan itu,
Ia adalah seorang pemuda yang penuh ambisi dan rencana. Namun kini, semua itu terasa hancur dalam sekejap. Tante, kadang saya merasa seperti dunia ini sudah selesai untuk saya, ungkap Ardi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ana menatapnya dengan lembut, menahan perasaan yang mulai mengembang di dada. Ia ingin menghibur Ardi, memberi kata-kata semangat, tetapi kadang kata-kata tak cukup untuk menghapus luka batin yang begitu dalam. Ana merasa seperti sudah terlalu banyak mendengar kisah orang lain yang terluka. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa sakit yang lebih dalam ketika ia mendengar kisah Ardi. Dan anehnya, rasa itu juga membuat Ana merasa dekat. Sangat dekat dengan Ardi. Sebuah hubungan yang perlahan berkembang, tidak hanya karena mereka berbagi waktu bersama, tetapi juga karena mereka berdua berjuang melawan ketakutan mereka masing-masing. Di suatu sore, setelah jam kerja yang panjang, Ana duduk di bangku taman rumah sakit. Ia mendapati Ardi berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Tante Ana, terima kasih untuk segalanya," kata Ardi dengan suara lembut, seolah ingin menyampaikan lebih banyak dari sekadar rasa terima kasih. Tante Ana menunduk, berusaha mengendalikan perasaannya. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia tahu bahwa perasaan ini, meskipun sangat kuat, harus tetap terpendam dalam hati. Namun, saat melihat Ardi yang tersenyum tipis, seolah memberi pengertian, Ana merasa bahwa ia sudah jatuh terlalu dalam. Cinta itu tak selalu datang dengan kata-kata. Kadang ia datang dalam diam, dalam setiap tatapan penuh makna yang tak perlu diucapkan. Sebuah pengakuan yang mengubah semuanya. Suatu malam yang tenang, ketika semua pasien sudah tertidur lelap, Tante Ana menyelesaikan pekerjaannya dengan hati yang terombang-ambing. Ia berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, memastikan semuanya dalam keadaan baik. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Ardi. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa semakin tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Setiap kali berada di dekat Ardi, hatinya berdebar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya lebih dekat. Ana berusaha mengusir pikiran itu, tetapi saat ia memasuki ruang Ardi malam itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ardi sedang duduk di ranjangnya, menatapnya dengan tatapan yang lebih intens dari biasanya. Ada sesuatu di mata Ardi yang membuat Ana merasa gelisah. Hatinya berdebar lebih cepat, dan kali ini, ia tidak bisa mengelak lagi dari perasaan itu. "Tante Ana," suara Ardi terdengar serak, hampir berbisik. "Saya ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah lama saya rasakan, sesuatu yang sulit saya katakan, tapi saya rasa, jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya akan menyesal seumur hidup." Ana terdiam. Dia tahu, di balik setiap kata Ardi, ada sesuatu yang besar. Rasa cemas dan takut menyelimuti dirinya. Ia tahu apa yang akan datang, dan perasaan itu membuatnya semakin bingung. Ardi, seorang pasien yang seharusnya ia rawat dengan penuh profesionalisme, kini menatapnya dengan penuh harapan dan kerinduan. Perasaan yang tidak bisa ia hindari. Ardi menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha mencari kekuatan untuk mengungkapkan isi hatinya. "Tante Ana, sejak pertama kali Anda merawat saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Mungkin saya terlalu muda untuk memahami ini, tapi saya tidak bisa menahan perasaan saya lagi. Saya mencintai Anda, Tante Ana." Kata-kata itu mengalir seperti air yang tiba-tiba pecah dari bendungan. Ana terpana. Ia tak bisa berkata apa-apa untuk beberapa detik. Hanya dia menatap Ardi yang kini terlihat sangat rentan di hadapannya. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar perasaan biasa. Ardi tidak hanya menganggapnya sebagai perawat, tetapi lebih dari itu. Ia mencintainya. Ana merasakan tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di satu sisi, ia merasa bahagia, karena rasa itu saling berbalas. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah hubungan yang terlarang. Sebagai seorang perawat, ia seharusnya menjaga jarak profesional, tetapi perasaan ini sulit untuk dikendalikan. "Tante Ana, saya tahu ini tidak mudah untuk Anda. Saya tidak berharap Anda langsung mengatakan bahwa Anda mencintai saya. Saya hanya ingin Anda tahu
Bahwa saya merasa ada ikatan yang kuat di antara kita. Lanjut Ardi dengan suara yang lebih lembut, hampir seperti meminta pengertian. Tante Ana merasa ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi kata-kata itu bagaikan terperangkap di tenggorokannya. Apa yang harus ia katakan? Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang sudah lama ia pendam. Perasaan yang semakin besar seiring waktu berjalan. Namun, sebelum Ana sempat berkata apa-apa, Ardi melanjutkan. Tante, saya tahu ini tidak mungkin, tetapi saya merasa tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini. Saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Anda, lebih dari apapun. Saya tidak akan memaksa Anda untuk membalas perasaan saya, tetapi saya hanya ingin Anda tahu. Ana menundukkan kepalanya, menyeka air matanya yang tak terasa mulai menetes. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Tidak ada jalan kembali setelah pengakuan ini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menghindari perasaan ini selamanya. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan hati yang mulai gemetar. Ardi, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi ini semua sangat rumit. Aku seorang perawat dan kamu adalah pasienku. Kita tidak bisa seperti ini. Jawab Ana dengan suara yang bergetar. Ardi hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Saya tahu, Tante. Saya tahu itu sangat sulit. Tapi saya tidak bisa mengubah perasaan saya. Saat itu, waktu seolah berhenti. Di ruang rumah sakit yang sunyi itu, Ana dan Ardi saling memandang, merasakan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun ada banyak hal yang menghalangi mereka, di dalam hati mereka berdua, sebuah cinta yang terlarang sedang tumbuh, perlahan namun pasti. Menyimpan rahasia di balik tirai putih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kecanggungan yang tak terelakkan. Meskipun Tante Ana berusaha keras untuk menjaga jarak profesional, perasaan yang semakin besar terhadap Ardi terus menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melangkah ke ruangannya, ia merasa ada magnet yang menariknya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka selalu terhubung. Namun, di balik perasaan itu, Ana tahu betul bahwa hubungan ini tidak boleh terjadi, bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh dunia luar. Suatu sore, setelah jam kerja yang panjang, Ana duduk sendirian di ruang perawat, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terjebak antara profesinya sebagai perawat dan perasaan yang mulai menguasai dirinya. Ia takut akan konsekuensinya. Ana tahu, jika dunia tahu tentang hubungan ini, karirnya akan berakhir. Dan yang lebih menakutkan, perasaan Ardi terhadapnya bisa menjadi beban berat yang menghancurkan mereka berdua. Namun, meskipun ketakutannya begitu besar, Ana tidak bisa menahan perasaan yang sudah tumbuh di dalam dirinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu teringat pada tatapan Ardi, pada kata-kata lembut yang diucapkannya. Cinta itu mungkin terlarang, tetapi cinta itu nyata. Dan Ana tahu, Ardi adalah sosok yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Di sisi lain, Ardi pun merasakan hal yang sama. Meskipun Ana berusaha menjaga jarak, Ardi selalu merasa ada harapan yang tersisa. Setiap kali Ana merawatnya, ia merasa lebih hidup. Ada sentuhan yang hangat dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai lebih dari sekadar pasien. Ardi mulai menyadari bahwa cinta ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah perasaan yang tumbuh secara alami di antara mereka berdua. Pada suatu malam yang sepi, Ana memutuskan untuk pergi mengunjungi Ardi, walau hanya sebentar. Ketika ia memasuki ruangannya, Ardi sedang duduk di dekat jendela, menatap keluar ke taman rumah sakit yang gelap. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihat Ana. Tante Ana, saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu Anda berjuang dengan perasaan ini seperti saya. Tetapi saya hanya ingin Anda tahu, saya tak akan pernah menyakiti Anda. Saya mencintai Anda dengan sepenuh hati, dan itu tidak akan berubah. Kata Ardi dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun ada ketegangan yang terasa di setiap kata yang diucapkannya. Ana menatapnya dengan hati yang penuh, merasa seolah terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang baru saja mereka buat, dunia yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Ardi,
Aku takut. Aku takut jika kita terus seperti ini, kita akan menyakiti diri kita sendiri. Aku juga mencintaimu, tapi ini bukan hal yang mudah. Jawab Ana dengan suara yang bergetar, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Ardi mendekat, memegang tangan Ana dengan lembut, seolah ingin memberikan kekuatan. Tante, saya tahu ini sangat sulit, tetapi saya ingin kita berjuang bersama. Saya tidak akan memaksa Anda. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya akan menunggu, apapun yang terjadi. Tante Ana menunduk, hatinya terasa sesak. Perasaan itu semakin kuat, dan ia tidak bisa lagi menahan cinta yang semakin mengalir dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa mereka berdua harus menghadapi kenyataan yang lebih besar, konsekuensi yang bisa menghancurkan segalanya. Iya, Ardi, aku juga ingin kita berjuang. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Ini adalah rahasia kita, sesuatu yang harus kita simpan di balik tirai putih ini. Ujar Ana dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Kita harus menjaga jarak dari dunia luar, karena jika dunia tahu, kita bisa kehilangan semuanya. Ardi mengangguk, meskipun ada kesedihan di matanya. Saya siap, Tante. Kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri, meskipun itu berarti harus bersembunyi. Dan malam itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tanpa kata-kata yang berarti, hanya berbagi keheningan yang penuh makna. Meskipun dunia luar tidak mengerti, mereka tahu bahwa di balik tirai putih rumah sakit ini, cinta mereka tumbuh dengan cara yang sangat berbeda. Sebuah cinta yang penuh pengorbanan, penuh ketakutan, dan penuh harapan. Namun, meskipun mereka berjanji untuk menjaga rahasia ini, perasaan yang semakin kuat tak bisa dibendung. Dunia luar semakin dekat, dan mereka tahu bahwa suatu saat, rahasia ini akan terbongkar. Tetapi untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati setiap detik yang ada, meskipun itu berarti hidup dalam bayang-bayang cinta yang terlarang. Cinta yang mengubah segalanya. Waktu terus berjalan, dan meskipun hubungan mereka semakin dalam, perasaan cemas dan ketakutan tak pernah meninggalkan mereka. Setiap malam, Tante Ana berbaring di ranjangnya dengan pikiran yang penuh kebingungan, berusaha memikirkan bagaimana cara mereka dapat melanjutkan hubungan ini tanpa mengorbankan segalanya. Rahasia yang mereka simpan begitu rapat semakin terasa semakin berat, seperti beban yang terus mengikat hati mereka. Ardi yang kini sudah mulai pulih, seringkali menghabiskan waktu di ruang taman rumah sakit, menunggu saat-saat langka ketika ia bisa bertemu dengan Ana, berbicara dengannya, dan merasakan sentuhan lembut tangannya. Di sisi lain, Ana merasa hatinya semakin terikat pada Ardi, semakin tak bisa melepaskan perasaan yang telah tumbuh. Namun, di luar pintu rumah sakit ini, dunia menunggu untuk mengungkapkan kenyataan pahit. Suatu sore, ketika Ardi duduk di kursi roda sambil menatap pemandangan luar, Ana duduk di sampingnya. Udara sore yang sejuk menemani mereka berdua, namun ada ketegangan yang terasa begitu jelas. Ana memandang Ardi dengan tatapan yang penuh kasih, namun juga kebingungan. Ardi, kita tidak bisa terus begini. Aku takut kita akan terluka. Kita akan kehilangan segalanya. Karierku, hidupmu. Kita mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang kita inginkan jika orang-orang tahu tentang kita. Suara Ana serak, penuh dengan keraguan dan ketakutan. Ardi menatap Ana dengan mata yang penuh keyakinan. Tante, saya tidak peduli dengan apa yang akan orang lain katakan. Saya hanya tahu satu hal, saya mencintaimu, dan saya siap menghadapi apapun untuk itu. Jika dunia harus tahu, maka biarkan mereka tahu. Saya tidak akan mundur. Ana menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Ia tahu, jika mereka memutuskan untuk terus hidup dalam kebohongan, mereka akan dihantui rasa takut dan penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Tetapi jika mereka mengungkapkan segalanya, mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya yang telah mereka bangun. Apa yang harus kita lakukan, Ardi? Tanya Ana. Suaranya hampir berbisik, penuh harap. Ardi menggenggam tangan Ana, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Kita harus berani, Tante. Berani menghadapi apa yang ada di depan.
Cinta ini bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dijalani dengan sepenuh hati. Mungkin kita harus kehilangan banyak hal, tapi saya yakin kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar jika kita bisa bersama. Tante Ana menatap Ardi. Rasa haru dan cinta memenuhi dadanya. Ia merasa berat untuk mengambil langkah ini, tetapi ia juga tahu bahwa hidup tanpa cinta ini tidak akan pernah terasa lengkap. Ardi, dengan ketulusan yang ia miliki, membuat Ana merasa bahwa ada harapan, ada jalan keluar dari ketakutan yang membelenggu mereka. Namun, kedamaian yang mereka rasakan hanya sementara. Pada suatu hari, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Seorang rekan perawat, yang selama ini mencurigai kedekatan Ana dengan Ardi, akhirnya mulai berbicara. Desas-desus mulai berkembang di rumah sakit, dan meskipun mereka berusaha untuk tetap menjaga jarak, kenyataan akhirnya mengejar mereka. Satu pagi, kepala rumah sakit memanggil Tante Ana ke ruangannya. Saat Ana duduk di depan meja kepala rumah sakit, suasana terasa tegang. Ana, saya mendengar tentang hubungan Anda dengan Ardi. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ini melanggar kode etik rumah sakit dan bisa menghancurkan karir Anda. Ana merasa dunia seakan runtuh. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil di sini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada Ardi yang mencintainya, dan di sisi lain, ada tanggung jawab profesional yang mengikatnya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Jawab Ana dengan suara yang terputus-putus. Saya mencintai Ardi, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Saya tidak ingin menghancurkan segalanya. Kepala rumah sakit menghela napas, menyadari betapa sulitnya keputusan ini. Ana, saya tidak ingin menghakimi Anda, tetapi kita harus mempertimbangkan reputasi rumah sakit ini dan juga masa depan Anda. Anda perlu memilih. Ana, ini adalah pilihan yang tidak mudah. Ana keluar dari ruang kepala rumah sakit dengan hati yang berat. Di luar, Ardi menunggu dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi ia tidak tahu betapa besar keputusan yang harus dihadapi Ana. Ana, apa yang terjadi? Tanya Ardi, melihat wajah Ana yang sudah tak secerah sebelumnya. Ana menatap Ardi, bibirnya bergetar, dan akhirnya ia berkata, Ardi, kita harus membuat pilihan yang sangat sulit. Aku harus memilih antara karierku dan cintaku padamu. Aku tidak tahu apakah kita bisa bersama seperti yang kita inginkan. Ardi menggenggam tangan Ana, tetapi kali ini, ada kesedihan yang jelas terlihat di wajahnya. Saya akan selalu mencintaimu, Tante. Apapun yang terjadi, saya akan mencintaimu. Dan di tengah malam yang sepi itu, mereka berdua duduk di ruang taman rumah sakit, membiarkan waktu berlalu tanpa kata-kata yang cukup untuk menjelaskan bagaimana perasaan mereka. Cinta mereka tetap ada, tetapi dunia luar, dengan segala aturannya, tidak akan pernah membiarkan mereka berdua menikmati kebahagiaan yang mereka dambakan. Terima kasih sudah menyimak kisah Tante Ana dan Ardi di channel Celoteh Tante. Sampai akhir. Sebuah perjalanan yang penuh dengan cinta yang terlarang, pengorbanan, dan keputusan yang tak mudah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Salah satunya adalah bahwa cinta, meskipun datang dengan segala tantangan dan rintangan, tetaplah sebuah perasaan yang indah dan berharga. Namun, kita juga harus menyadari bahwa setiap pilihan dalam hidup datang dengan konsekuensinya, dan kita harus siap untuk menerima apapun yang terjadi. Kisah ini mengajarkan kita untuk berani memilih antara apa yang kita inginkan dan apa yang benar, tetapi juga untuk tidak lupa bahwa kadang, dalam hidup ini, kita harus bisa melepaskan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan, saya doakan agar kalian selalu diberi kekuatan dalam setiap pilihan hidup yang kalian ambil. Semoga hati kita semua dipenuhi dengan cinta yang tulus, pengertian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi kalian untuk mengejar kebahagiaan. Tetapi juga ingatlah untuk tetap bijaksana dalam setiap langkah yang kalian ambil. Terima kasih telah bersama Tante Ana dalam perjalanan cerita ini. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan cinta yang membawa kedamaian, dan selalu dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Sampai jumpa di celoteh tante berikutnya, dan semoga hari-harimu selalu penuh dengan kebahagiaan.